Guys, gue rasa gue mulai nyesel deh sekarang lebih sering upload video sepeda listrik. Karena satu-satu temen gue pada mulai keracunan. Nah, yang satu ini lebih parah. Dia diem-diem beli sepeda listrik dan gak ngomong-ngomong gue. Tahu-tahu dia WA gue kalau barangnya udah sampai toko. Katanya biar sekalian gue rakitin, biar dia tinggal pakai. Yaudah, daripada penasaran, mending langsung kita unboxing aja. Packingnya ternyata cukup rapi. Motor dilindungi styrofoam, juga dikasih kardus sama bubble wrap. Jadi kemungkinan lecet waktu pengiriman itu cukup kecil. Oke, jadi kita kedatangan satu unit baru nih. Dikirim dari mana sih kirimnya? Kebayoran Motor. Kebayoran Motor. Oke. Kita buka ya kayak apa. Jadi kita time lapse aja, let's go. Ini pertama kali gue pegang langsung Uwinfly D66A. Kalau di foto marketplace-nya itu kelihatan biasa. Tapi pas gue lihat langsung, lumayan juga. Desainnya modern, finishing catnya juga menurut gue rapi. Oke, perakitannya sendiri sebenarnya gampang. Spion tinggal dipasang, gak ada yang banyak harus dirakit. Nah, ada sesuatu yang bikin gue kesel. Yaitu pas buka deck ini, klipnya keras banget, serius. Sampai gue mikir, jangan-jangan gue yang salah bukanya. Dia itu fast katanya ya, terus top speednya di 33 km per jam. 33, kencang juga. Putarannya ada di 600, dinamonya dia pakai 600 watt. Energi konsumsinya dia 100 km, itu cuma pakai 1,6 kWh, lumayan irit ya. Bisa nggak? Kak, sini by the way kita nggak tahu di mana kuncinya, apa harus pakai aplikasi ya? Ini juga nggak ada jok. Wah, begono. Ini apa? Spion. Oke, biar nggak nabrak ya. Terus sama charger. Dia chargernya pakai 48 volt 12 ampere hour. Berarti dia pakai 4 buah baterai SLA yang 12 Ah. Baterainya belum dikonekin. Tanya belum di? Baterainya ada di kolong sini dan belum dibaut ini ya guys. Ini dari tadi gue togel-togelin kok nggak mau. Nah, ternyata memang klip bawaan pabriknya itu keras banget. Nah, setelah dibuka, dalamnya itu ada satu konektor yang memang harus dipasang. Ini memang dilepas dari pabrik buat keamanan selama pengiriman. Kalau konektor ini nggak dipasang, sepedanya itu nggak bakal mau nyala. Jadi kalau kalian baru beli Uwinfly D66A dan nggak mau nyala, kalian harus rakit dulu baterainya. Itu belum ada yang kepasang. Jangan kaget ya. Sampai ada yang salah masang sih. Terlalu. Kena nggak? Let's see mana tadi kuncinya ketiban loh. Moment of truth. Nah. Sekarang kita lihat detailnya. Lampunya sudah LED, dashboardnya simpel, enak dibaca, decknya juga lebar buat teman-teman yang mau bawa galon. Buat posisi kaki, menurut gue ini cukup nyaman. Joknya empuk. Buat dipakai harian, harusnya nggak bikin cepet capek. Belakangnya juga minimalis, nggak terlalu ramai. Nah, ini sebenarnya fitur yang bikin gue tuh penasaran banget gitu loh. Karena motor ini katanya bisa dikontrol pakai handphone. Pertama, tinggal download aplikasinya, login, terus pairing ke motor. Dan surprisingly, proses pairing pertamanya itu gampang. Di aplikasi kita bisa langsung lock motor. Unlock juga tinggal satu tombol. Contactless unlock. Nah, ini fitur favorit gue sebenarnya. HP sekarang itu udah bisa dikunci atau smart key. Motor otomatis mengenali kita.
Menurut gua, ini tuh cukup keren banget. Dan ini sebenarnya fitur kunci utama dari motor ini. Karena motor ini tuh nggak ada kontaknya, jadi dia cuman pakai NFC. Kalau HP kalian lagi habis baterai, kalian bisa tinggal tap aja nih kartu NFC-nya. Kalau dia dipakai untuk satu keluarga, aksesnya ini bisa dibagi melalui aplikasi. Nah, sekarang gue mau jujur. Pertama kali gue coba aplikasi ini, itu seamless banget. Enak, gampang banget pakainya. Semuanya lancar. Bluetooth-nya langsung connect. Fitur lock bisa, unlock juga bisa. Makanya gue pede. Nanti prosesnya tinggal diulang aja waktu ngerekam. Pas kamera mau nyala, Bluetooth-nya malah nggak mau connect sama sekali. Gue udah coba disconnect, connect ulang, tutup aplikasinya, buka lagi. Bluetooth HP juga gue matiin, gue nyalain lagi. Tetap aja nggak mau reconnect. Jadi kalau teman-teman lihat ada fitur yang nggak gue demoin di sini, itu berarti nggak mau connect lagi. Bukan karena fiturnya nggak ada. Karena waktu kameranya belum nyala, gue itu udah sempet nyobain fiturnya. Dan waktu itu emang berjalan cukup normal. Bisa jadi ini bug aplikasi, atau memang butuh software update, atau sebenarnya cuma tinggal cabut doang kabel baterainya terus udah bisa lagi. Atau mungkin ada langkah pairing yang belum gue cobain. Kalau teman-teman atau ada orang UWinFly yang tahu, teman-teman bisa langsung komen aja di bawah ya. Kalau nanti gue nemu caranya, nanti gue langsung update lagi di video berikutnya. Sekarang kita coba jalan. Kayaknya sih Bluetooth-nya ini, Bluetooth-nya mengalami kerusakan. Tapi kan bisa sebelumnya. Karena bisa kan tiba-tiba nggak bisa. Iya. Mungkin nanti dicoba di aplikasi apa yang punya aja. Ya, kita test ride. Motor ini pakai BLDC 600 watt, top speed sekitar 33 km per jam. Tarikannya menurut gua halus, nggak terlalu nyentak, jadi buat pemula malah enak. Ya, untuk ukuran sepeda sih ini enak banget ya. Emang beda banget, bunyi-bunyi nggak ada, geter-geter aneh nggak ada. Bener-bener kokoh, padet, enak gitu. Sebenarnya tuh ngebut speed 1 sama 2-nya tuh kerasa beda. Cuman karena nggak tahu ya. Kayaknya dia tuh terlalu lembut di tarikannya. Tarikannya tuh maksudnya bukan pelan ya. Dia itu kenceng, lebih kenceng dari UWinFly D8D gua, walaupun sama ya 48 volt. Suspensinya juga lumayan nyaman. Remnya pakem. Yang paling gue suka tetap decknya. Luas. Posisi kaki bisa lebih santai. Kalau ngomongin tenaga, kalau dibandingin sama motor 1000 watt ya udah pasti kalah ya. Karena ini motornya cuma 600 watt. Karena kelasnya emang beda. Tapi kalau dipakai buat kerja, ke kampus, minimarket, atau muter-muter dalam kota, menurut gue sih ini udah lebih dari cukup sih. Enak. Soknya enak ya, namanya barang baru ya. Kita lihat lebih dekat di mana ya. Oke, jadi ini adalah UWinFly D66A. Ini sebenarnya sih desainnya sih cukup oke, modern dan futuristik ya kelihatannya ya. Dengan lampu depan yang kelihatan ganteng sekali guys. Tuh, ganteng sekali lampu depannya ya. Oke, kita lihat dari depan. Di sini tuh warnanya di bagian dasi dan bagian lainnya itu warna doff dengan sedikit sentuhan-sentuhan seperti ini nih. Sini ada garis seperti ini dan garis seperti ini. Kelihatan mewah. Kita ke ban ini kecil banget ya. Dia pakai ukuran 10 14 kali 250. Kelihatannya coblok banget ya. Dengan spakbor yang masih lebar nih, bisa buat masih bisa ini digede lagi bannya gitu. Wah, gokil, baru kelihatan ya lecet-lecetan ya. Ini warnanya warna hijau dengan satin ya, jadi bukan kinclong. Kita lihat tuh di bagian atasnya nih ada dashboard yang lumayan besar, ini segede, lebih gede dari handphone gue ya.
Ini untuk tombol power ya, jadi kalau misalkan dikonekin ke aplikasinya, kalau kalian tekan ini lama dia nyala. Kalau udah pakai ini, misalkan kalian nyalain, matiinnya tuh diginin juga, di tap lagi atau ditekan ini lagi bisa. Begitu. Dan di sini klakson sen kanan kiri, dan gak bisa balik lagi dia ditekan ya. Oke, dia kan lumayan gede banget nih. Ini 2 galon masih muat. Oke. Beralih kemana? Ke samping. Kita lihat bagian pengeremannya. Pengeremannya pakai tromol. Wah, masih jauh nih. Masih bisa disetting. Ntar gue setting lagi dah. Reman tromol yang gede ya ini ya. Standarnya normal kayak standar motor ya. Dua-duanya depan belakang. Tengah sama samping ya. Untuk goncengannya lumayan empuk, tapi kenapa kalau didudukin keras ya? Di sini ada senderannya ya, tapi belum dikasih ini masih plastik, nggak ada empuk-empuknya. Joknya bisa dibuka, ini langsung ya, dan wih dalam nih coy. Jadi kemarin ini casan, buku garansi sama spionnya itu ada di sini. Dashboard yang cukup besar dan dalam bisa membawa vape Anda di sini dengan baik ya. Lalu kita lihat belakangnya, ini dia pakai lampu LED belakangnya juga ya, kalau mau menyala seperti ini. Cakep ya. Di sini ada tempat ini ya, enaknya kalau misalkan mau dimodif ini dicabut. Sendernya taruh sini, sendernya taruh sini, enak. Udah gitu aja. Dan dia itu nggak tahu sepeda apa hitungannya motor ya. Dia sepeda tapi nggak ada kayuhannya, itu nggak kelihatan gitu loh. Di mana naruh kayuhannya? Dan dia juga nggak dikasih rantai, nggak dikasih gear juga. Jadi sepeda yang ke motor-motoran ini. Gitu. Itu aja yuk. Mantap ya. Sini ada visor juga yang mati ya, gelap ya dia. Iya gelap, nggak tembus pandang visornya ya, plastik mati. Oke. Nice. Sayang aplikasinya ngebug. Nah, ini adalah alasan kenapa banyak orang yang udah mulai beralih ke kendaraan listrik. Biaya operasional jauh lebih murah. Sekali isi penuh baterai itu biayanya sekitar Rp1.000. Coba bandingin sama motor bensin, Rp1.000. Kayaknya baru nyalain aja udah langsung mati itu. Sekarang gue ngerti kenapa teman gue check out UWinFly D66A ini. Desainnya keren, duduknya nyaman, tenaganya lumayan, decknya lebar, fitur smartnya juga menarik. Apalagi HP bisa dijadikan kunci. Cuman kalau dari pengalaman gua, masih ada satu catatan, yaitu Bluetooth-nya. Karena pas lagi syuting, dia tuh nggak mau reconnect sama sekali. Gue udah coba 2 HP loh by the way. HP gua, HP orang lain, itu udah gua coba. Tapi dia masih nggak mau reconnect. Mudah-mudahan ini cuma bug sementara atau nanti ada update-nya kali ya. Kalau nanti gue nemu solusinya, nanti gue langsung update lagi ya. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian UWinFly D66A ini kayak gimana? Kalau yang punya sepeda ini, pernah nggak kalian ngerasain kalau connect Bluetooth-nya itu susah? Tulis di kolom komen. Oke teman-teman, terima kasih udah mau nonton and we will see you in the next time. Raja Kong Chaps. Bye-bye.